Monggo monggo ya monggo 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 mampir wetengane Pakde Sastra. Ana kembange janji ana kembange tresno giliran ning ati gawe lega. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di acara yang paling spektakuler dan selalu Anda tunggu setiap minggu. Angkringan Pakde Sastra, monggo mampir. Kali ini saya juga ditemani oleh ponakan saya dari desa juga. Ini namanya Dek Sutini. Dan juga narasumber kita yang spektakuler juga ya. Ini ada Mas Tiawan Hendra Kelana atau Mas Iwan ya. Siapa Ketua PWI Jateng. Iya. Ini kayaknya auranya kayak wartawan ya. Oke. Aura. Karena tema kita kali ini adalah refleksi Hari Pers Nasional ya. Banyak sekali masyarakat juga istilahnya menanti-nanti ini Hari Pers Nasional ini nanti temanya apa sih ya, nanti ada apa sih ya, nanti bisa lanjut, bisa ketemu atau tanya langsung dengan Mas Iwan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iwan ya sudi mampir di angkringan saya ini. Terus terang ini entek semua, entek-entekan dan saya laris alhamdulillah belum pulak karena cuaca. Iya, cuacanya ekstrim Kota Semarang, jadi kita belum pula ya ini kasihan nih ponakan saya dari desa ini ya sini tak sekolah ya. Kulaan online nggak bisa Pak? Kulaan online kita gaptek ya. Nanti kalau kita kulaan online ya nanti jangan-jangan malah salah pesanan ya. Karena kita ini retail ya, ini produk-produk dari UMKM kecil-kecilan ya kita. Enak iya, bisa sambil loh, sambil nyon sewu. Nah, ini mohon maaf ini juga nggak ada kopi kali ini ya karena gasnya habis. Habis atau langka Pak? Habis. Ini habis. Ini kita nggak nganu loh, nggak nyebar isu ya langka enggak, tapi habis ya. Terusannya habis karena juga cuaca ekstrim ini. Jadi warungnya itu kebanyakan tuh kelelep. Gak nyebar hoax mah penting ini. Tapi alhamdulillah warungnya Pak De nggak kelelep. Betul, alhamdulillah ya. Ya ini kita harus syukuri. Oke Mas Iwan. Nah ini Mas Iwan ini bagaimana kabarnya menjelang Pers Nasional? Ini pusatnya nanti di Banten ya? Iya di Banten. Iya. Menurut Mas Iwan gimana nih? Ini nanti menjelang Hari Pers ini menurut Mas Iwan persiapan untuk apa ini dari teman-teman wartawan? Iya. Wartawan itu kan selalu menunggu tanggal 9 Februari, tinggal beberapa hari lagi ya, ini tanggal 5 berarti tinggal 4 hari lagi itu Hari Pers Nasional. Dan sesuai dengan Kepres Presiden tahun 85 memang tanggal 9 Februari itu ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional yang kebetulan juga sama dengan hari lahirnya PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, dan kebetulan saya diamanai sebagai Ketua PWI Jawa Tengah. Cuman dari sisi usianya berbeda karena PWI-nya lahir tahun 46 sehingga usianya sudah 80 tahun, tetapi hari persnya kan baru ditetapkan melalui Kepres tahun 85. Jadi HPN-nya ke 41. Tapi tanggalnya sama, tanggal 9. Nah, tentunya memang banyak hal untuk memaknai pers ini ya. Jadi orang sering mengatakan pers ini sebagai pilar keempat demokrasi. Jadi kalau demokrasi kita itu kan ada eksekutif, pilarnya ada legislatif, ada yudikatif. Nah, pers ini pilar keempat yang membuat semakin imbang. Nah, mestinya kan seperti itu, semakin seimbang. Jadi makanya perannya penting sekali. Nah, cuman saat ini pers
di Indonesia kan menghadapi banyak tantangan. Artinya dari faktor-faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, faktor sosial lah, macam-macam. Termasuk tantangannya adalah teknologi. Nah, teknologi sekarang ini sudah semakin maju. Yang paling gres itu kan yang namanya AI, orang nyebut Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, AI atau akal imitasi. Tetapi ini menjadi tantangan juga karena ternyata masyarakat masih yang banyak yang masih percaya. Jadi sebenarnya itu bukan produk yang betul dihasilkan oleh wartawan yang memiliki kompetensi, dilahirkan oleh perusahaan-perusahaan pers yang betul-betul memiliki badan hukum yang jelas, tetapi konten-konten ini berseliweran karena produk dari teknologi itu. Nah, ini menjadi tantangan juga bagi pers sekarang, bagaimana teknologi ini boleh digunakan, tetapi tidak boleh pers itu keluar dari jalurnya, dari relnya, seperti itu. Oke, Mas Iwan, ini ngemeng-ngemeng nih ya. Ngemeng-ngemeng ya. Mas Iwan kok tertarik jadi wartawan atau pers itu? Gimana, Mas? Jadi apa ya, kesasar gitu. Kesasar. Pantasnya jadi bintang film atau vokalis ya. Jadi mungkin karena saya dulu senang baca. Saya sejak kecil sudah baca koran, baca majalah, sehingga ketika tiba-tiba pengen jadi wartawan, tiba-tiba. Nah, karena bekal sering baca itu yang kemudian bisa mengetahui kalau nulis itu seperti ini. Cuman saya waktu SMA itu pernah gini, saya ingin nanti itu kemana-mana bisa bawa kamera, itu aja. Tapi bukan sebagai fotografer. Jadi pengen kemana-mana tuh bisa bawa kamera, bisa motret, tapi tidak berpikiran sebagai fotografer, apalagi wartawan. Nah, ya nggak tahu itu mungkin membayangkan yang kemudian menjadi doa. Ketika lulus kuliah malah dalam tanda petik kesasar akhirnya malah jadi wartawan. Dan sampai sekarang sudah berapa tahun nih? Tahun 2000 sampai 2026 sudah 26 tahun ya. Berarti hampir sama saya ya. Kalau saya jadi wartawan tuh pengen jadi pahlawan. Ya, soalnya kalau Superman, Spiderman itu kan backgroundnya kan wartawan apalagi Tintin ya sejak kecil itu wartawan gitu. Makanya pengen jadi pahlawan dan istilahnya membela yang benar. Spiderman itu kan fotografer gitu. Fotografer ya sekaligus juga wartawan juga. Ya, otomatis karena produknya untuk koran, untuk pers betul. Betul. Mengikuti juga ya. Tapi jangan-jangan ini kalau saya buka nanti jadi tapi nggak jadi Superman, kelihatan ganteng ya Superman. Oke deh, Mas, ini kembali lagi ke laptop ya, dimana selamat Hari Pers Nasional dulu ya, saya ucapkan dulu ya, teman-teman dari MTV mengucapkan selamat terima kasih Hari Pers Nasional ya. Dan ini juga refleksi Hari Pers tahun ini temanya tentang apa sih, Mas? Temanya apa sih? Jadi temanya itu tentang yang pers yang kuat agar ekonominya juga kuat dan negaranya juga berdaulat. Jadi arahnya ke sana. Tetapi menjadi kebiasaan dari Jawa Tengah, kami juga akan membreakdown tema yang ada di pusat itu tema yang khusus di Jawa Tengah. Jadi di Jawa Tengah pun kami mengusung tema tersendiri. Artinya kami mengambil dari salah satu fungsi pers itu kan sebagai kontrol sosial. Nah, itu yang kemudian mendasari kami untuk mengambil tema tentang kontrol sosial itu, kita ingin menyehatkan. Jadi menyehatkan kontrol sosial untuk pengembangan pers itu sendiri. Jadi kenapa kok kudu disehatkan ini ya? Kan memang ya kami melihat bahwa sekarang itu fungsi kontrol sosial dari pers itu saya tidak mengatakan sudah tidak ada, tetapi
kadang-kadang sudah mulai sedikit meredup atau apa. Ini perlu disehatkan lagi. Karena banyak faktor yang menyebabkan pers ini kemudian hanya memberikan informasi. Padahal harusnya ada fungsi edukasinya juga. Betul. Ada fungsi kontrol sosial, tapi kebanyakan informasi hiburan, padahal edukasinya harus ada dan kontrol sosial itu penting. Nah, ini kita ingin kembali, artinya ini hitohnya ini seperti ini loh Mas. Jadi harus berani ketika ada sebuah kebijakan yang sekiranya itu tidak baik untuk masyarakat, jadi kontrol sosial tidak hanya mengkritik tetapi memberikan solusi. Dan kritik tok itu nanti wah soalnya mau kritik, solusinya apa? Betul. Itu kan seperti itu. Iya. Nah, ambil dia apa? Lho ki malah mbok cemili dhewe. Aduh. Lho ponakan malah dicemili dhewe. Berarti urung sarapan ya. Kasihan banget ya, tapi enggak apa-apa. Ini menang-menang ini di atas WMR ini. Berapa? 5 juta ya? Alhamdulillah. WMR DKI ya. Tapi enggak apa-apa. Udah 5 juta 5 tahun. Oke, kita kembali lagi ke laptop. Nah, ini dikutip dari kompas.com. Ini ada nih, ini agak serius. Ini ada putusan MK bahwa menyatakan wartawan tidak bisa dituntut pidana atau perdata karena tugas jurnalistiknya. Walaupun sebelumnya ada MUU dari Dewan Pers dan Mabes Polri. Nah, ini bagaimana Mas? Ini jadi mungkin teman-teman pers yang melihat acara ini juga bisa istilahnya tahu juga, apalagi yang di lapangan ya, apalagi apa namanya yang dari pers yang kecil-kecil nanti. Ya, jadi begini, itu kan MK itu sebenarnya menguatkan perlindungan kepada wartawan. Jadi di dalam undang-undang pers itu kan memang wartawan itu dalam tugas-tugasnya dilindungi oleh hukum. Nah, tapi perlu diingat bahwa yang dilindungi adalah profesinya, bukan orangnya. Artinya ketika seorang wartawan ini menjalankan tugas-tugas sesuai dengan kaidah profesinya, dia taat kepada Undang-Undang Pers, Undang-Undang 40 tahun 99, kemudian taat kepada kode etik jurnalistik dan peraturan-peraturan lain yang itu menjadi real bagi para pekerja pers ini, profesinya akan dilindungi. Tetapi ketika secara pribadi seorang wartawan ini melakukan pelanggaran yang tidak ada kaitannya dengan jurnalistik, tugasnya berarti memang bukan termasuk ranah Undang-Undang Pers itu yang itu dikuatkan juga salah satu pasal terkait dengan perlindungan wartawan ini dengan putusan MK itu. Jadi sebenarnya itu kan yang mengajukan itu juga dari teman-teman wartawan sendiri, sekelompok wartawan, dan putusan MK ini menguatkan. Tapi yang perlu diingat tadi, ini yang dilindungi adalah profesinya, bukan orang per orang. Yang orang itu kan secara individu kadang-kadang melakukan kesalahan. Jadi yang tidak kebal hukum secara pribadi dia, tetapi profesi dia itu dilindungi. Jadi kalau ada hal-hal atau sengketa yang terkait dengan produk-produk jurnalistik, ya jangan dipidana, tapi diselesaikan lewat mekanisme banyak, ada bisa hak jawab. Jadi pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan, dia bisa menggunakan hak jawab yang dijamin di dalam Undang-Undang Pers. Atau ada pemberitaan yang tidak betul, bisa digunakan hak koreksi, membetulkan berita yang salah. Dan ada cara juga dengan mediasi di Dewan Pers. Jadi kalau misalkan ada media tertentu itu memberitakan kok tidak berimbang atau tidak sesuai, nah pihak yang dirugikan ini kemudian protes lah ke media ini, tolong itu nggak betul, yang betul seperti ini hak jawab kami, tidak dimuat oleh medianya. Nah ini boleh lapor ke Dewan Pers, jadi jangan dilaporkan sebagai tindak pidana. Jangan langsung ke polisi. Ya, karena ketika itu dihasilkan dari produk-produk jurnalistik dan itu adalah karya seorang profesional, etika profesi, jadi lakukanlah penyelesaiannya dengan
undang-undang pers. Jadi itu tadi Pak D, bukan pribadinya dia kebal hukum enggak, tapi profesinya yang dilindungi. Nah itu. Orangnya kalau dia sebagai orang melakukan tindak pidana nggak bisa dilindungi kan, berarti itu masalah lain. Tapi kalau tugas-tugas jurnalistiknya itu yang dilindungi oleh undang-undang. Soalnya kan ada istilah stop kriminalisasi wartawan. Kriminalisasi itu misalnya begini, misalkan seorang wartawan ini sedang liputan, kemudian kameranya dirusak. Dia didorong jatuh, dihalang-halangi dan sebagainya. Nah itu masuk pada bisa kriminalisasi. Dia menghalang-halangi bahkan sampai membuat seorang wartawan ini bisa cedera. Atau juga bisa diartikan dengan tadi yang saya sampaikan, ketika wartawan ini melakukan tugas-tugas jurnalistik secara betul, terus masih dianggap keliru, tetapi wartawan ini betul seorang wartawan yang dia memiliki kompetensi, bekerja di perusahaan media yang benar, berbadan hukum, kemudian dia dilaporkan ke aparat penegak hukum. Nah ini sama saja mengkriminalisasi wartawan. Dia menghasilkan karya jurnalistik, mestinya gunakan mekanisme tadi yang saya sampaikan, ada hak jawab, ada hak koreksi. Kalau itu mentok, laporkan ke Dewan Pers, jangan dikriminalisasikan ke aparat penegak hukum. Nah ini juga menurut Pak D, menurut saya juga agak lumayan, soalnya beberapa tahun silam itu sampai ada wartawan yang terbunuh itu kan berarti kan sadis. Betul, makanya kan ini dari pemerintah juga karena kemajuan zaman juga, dari masyarakat yang makin maju, mungkin juga istilahnya jangan sampai terjadi pembunuhan atau kecelakaan ya. Jadi kan ada istilahnya tata caranya sendiri. Oke, sekarang untuk tantangan dan ancaman kedepannya untuk wartawan itu bagaimana, Mas? Ini tantangan dan ancaman apa ini? Ancaman mungkin terus terang aja. Ya terus terang dengan profesi juga, karena kan terus terang kan sekarang Sewu kan banyak sekali istilahnya mungkin media cetak kalah sama media elektronik. Media elektronik kalah juga dengan media sosial. Betul. Jadi memang prinsipnya kita harus ini dulu, kita harus yakin, percaya, kita harus sepakat juga bahwa media itu tidak akan pernah mati, karena dari dulu sampai sekarang namanya media ini sebagai alat, sebagai peranti untuk menyebarluaskan informasi itu selalu ada, cuman bentuknya yang berbeda-beda. Artinya sekian lama media yang itu dituangkan di dalam kertas cetak itu kan memang menjadi primadona sudah mungkin sekian puluh atau ratus tahun ada, tetapi kemajuan teknologi kemudian mulai menggerus, orang beralih ke media online. Nah, media online ini belum selesai dia menduduki kejayaannya, sudah ada media sosial. Nah ini yang kemudian kita harus percaya bahwa media itu tidak pernah mati, yang berubah hanya platformnya, bentuknya yang berubah. Makanya sekarang semua media harus paham bahwa dia tidak akan pernah mati, tetapi mengubah bentuk itu yang penting. Jadi semua pemilik media pasti, saya yakin sekarang juga punya media sosial. Termasuk koran pasti mereka juga punya media online, punya media sosial. Dan korannya itu sudah mulai tidak dicetak di kertas, tapi dibentuk dalam bentuk digital, PDF gitulah. Itu yang perubahan-perubahan platform itu yang tadi dari tantangan tadi diubah menjadi peluang tadi. Jadi peluang ya dalam bentuk lain. Oke deh Mas, nanti kita lanjut. Dan pepatah Jeriman mengatakan main gitar senari kawat, leren sebentar ada yang mau lewat. Roli Manjoyo ninggake cerita lorong. Monggo ya monggo mampir wis tengene Pak Desastra. Ana kembange janji, ana kembange tresna, giliran ning ati gawe lega. Mengangkat topik di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang kompeten, berwawasan luas, menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur.
Pasti pemirsa juga penasaran bagaimana sih cerita awalnya menjadi Putra Jawa Tengah 2024. Kadang latar belakangnya berbeda. Ada yang mungkin sudah berpengalaman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saksikan program acara Talkshow Podcast on IMTV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. IMTV lebih dekat menginspirasi. Nonton ya lur. Kali ini program acara wedangan Pak Desastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangkan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan semangat pada saat dia mendirikan. Akan selalu memberikan suatu bentuk dukungan kepada ormas-ormas yang ada. Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa vitamin dan IMTV. mineral itu secara umum kita dapatkan dari mampir wetengane Pak Desastro. Ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Menurutku Padahal cuma sebentar aja ya. iya, gorengnya Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap pol enak ini. banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Pertama ya anak istri ya Pak. Ya, anak istri ini juga ora istri. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10. Kira-kira berapa ratingnya? Tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak. Sebelum kita makan. Enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Enak tenan. Monggo monggo ya monggo 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 mampir wetengane Pak Desastro. Ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Monggo monggo ya monggo monggo monggo. Ayo mampir ning wedangan Pak Desastro. Ono kembang lambe, ono kembang pikir, dari ning wedangan Pak Desastro. Alright, masih di acara wedangan Pak Desastro. Monggo mampir. Masih bersama tamu istimewa kita namanya Mas Iwan, Ketua PWI Jawa Tengah ya. Jadi kalau dulu itu istilahnya wartawan tuh kalau dulu ya mesti orang berpikir wes pakai jubah, pakai apa kayak detektif ya. Ternyata ini malah penampilannya malah kayak penyanyi kayak Peter Pan kan. Oke Mas, tapi masih anu ya dengar ya, masih istilahnya menikmati jadi wartawan ya? Masih. Ada rencana mau pensiun deh? Kalau wartawan itu kelihatannya tidak kenal pensiun. Kalau mau artinya sepanjang dia masih nulis itu kan tidak mau disebut sebagai pensiunan wartawan. Tetap wartawan. Betul. Mungkin hanya pindah media, tapi alhamdulillah saya masih konsisten. Oke deh, Mas Iwan, kembali lagi ke Mas Iwan ya. Untuk bagaimana nih ini masyarakat juga terus terang saya juga istilah kadang juga bingung, tapi karena kalau sudah berkecimpung dalam wartawan ya, itu istilahnya kalau ada berita itu misalnya ini hasil dari berita mana nih ya, kadang orang kan terkecoh oleh IA itu tadi. Nah, ini untuk masyarakat mungkin Mas Iwan bisa menjelaskan juga ini berita yang benar itu yang bagaimana, jadi masyarakat nggak bingung, terusan banyak yang bingung. Betul. Gimana Mas Iwan? Jadi memang gini, masyarakat itu kan sekarang lebih banyak mengonsumsi media sosial. Nah, media sosial itu kan akunnya itu banyak akun-akun pribadi yang itu siapa yang punya ya ada yang jelas, ada yang tidak jelas juga. Artinya
kemungkinan untuk masyarakat tidak memahami itu besar sekali. Jadi yang terjadi sekarang orang sering susah membedakan. Misalkan ada video, ini benar apa enggak? Video yang kemudian seolah-olah ini tokoh publik di negeri kita. Padahal itu sebenarnya hanya buatan dari mesin, dari AI. Nah ini, jadi masyarakat memang harus hati-hati. Kenali akun yang menyebarkan itu tuh sebenarnya itu akun pribadi atau tidak. Ini memang perlu ya meliterasi, setidaknya minimal dari keluarga dulu, nanti dari teman, dari saudara, karena tidak mungkin kemudian kalau langsung dari pemerintah ke semua itu pasti akan susah. Tetapi setidaknya dari bawah justru nanti yang bisa meliterasi dari keluarga dulu, dari lingkungan sekitar, dari saudara itu bisa. Itu penting. Jadi kenali akun itu, apakah akun yang memang mengupload informasi itu betul-betul akun yang bisa dipercaya. Kemudian kalau itu dari media online pun harus dicek media online-nya itu, karena media online itu sama sih sebenarnya dengan media-media yang lain itu harusnya berbadan hukum, dan badan hukumnya adalah PT, karena pertanggungjawabannya akan lebih jelas. Dan di dalam media itu harus dijelaskan alamatnya media di mana, penanggung jawabnya siapa, krunya siapa aja harus ditulis. Kalau tidak itu nanti tanda tanya besar. Jadi ketika orang komplainnya kemana, ini kan yang nggak jelas. Jadi kalau informasi itu diberikan oleh media-media yang tidak jelas, ini punya siapa, ini akun siapa, ya wajib untuk jangan percaya dulu. Dan ketika jangan percaya dulu, ya berarti jangan menyebarkan dulu. Jadi kalau belum dicek kemudian dia disebar, ya itu nanti kan berarti ikut andil menyebar berita bohong, berita bohong, hoax dan sebagainya. Karena banyak sekali dan tokoh-tokoh kita itu kadang-kadang ya di tengah banyaknya kritikan masyarakat ke para pejabat, kadang-kadang ada konten-konten pejabat tersebut yang itu sebenarnya hasil dari rekayasa teknologi. Tidak seperti itu, tetapi rekayasa teknologi itu kemudian oleh sebagian orang itu dipercaya. Nah itu yang bahaya seperti itu. Yang bahaya. No sembarangan percaya medsos. Jangan percaya medsos, percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Wes dimplok. Ket mau ngambil dhewe mah. Dodol ngambil dhewe. Biasa kalau saya tuh Mas Iwan, kalau saya berita hoax atau tidak itu saya lihat gambarnya. Dan videonya ya. Kalau terus terang kalau video berita di lapangan itu kan kadang nyun saya misalnya di got banjir. Itu kan kelihatan realistis banget. Tapi kalau di AI itu kelihatan kayak film malahan. Ya, kalau film halus banget. Terlalu halus ya. Pejabatnya lem laku kok itu berarti AI ya. Jadi juga masyarakat jangan percaya juga ya kalau ada berita. Pak De Sastro sudah bisa membedakan secara kasat mata. Saya senang. Karena saya juga suka buat cuma untuk pengumuman RT RW. Jadi AI itu sebenarnya teknologi yang bisa dimanfaatkan juga. Jadi tidak semua AI itu negatif ya, betul. Kan ketika dimanfaatkan secara benar jadi positif kan? Iya betul. Kalau saya spesial untuk berita atau video RT RW saya ya. Jadi misalnya yang kerja bakti, sing kerja bakti bintang film. Lah kok RT ayu-ayu bagus-bagus padahal AI padahal. Iya, itu ya yang penting ada positif negatif ya. Betul. Ya. Terus ini Mas, ini kan sekarang tuh bludak ya berita di medsos ya. Nah, itu untuk membedakan tadi ya berita hoax atau tidak, mungkin bisa diulangi lagi mungkin masyarakat biar tahu. Iya. Ini hoax atau tidak? Iya. Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak De Sastro tadi salah satu yang bisa digunakan dilakukan ketika orang jeli bisa membedakan ini video itu orang-orang yang di dalam itu asli atau tidak. Itu kan ketika orang sudah bisa membedakan itu kok halus banget nih, jangan-jangan ini teknologi. Nah, artinya jangan langsung percaya terhadap kontennya. Meskipun
itu bisa jadi kontennya betul gitu loh. Seperti Pak D tadi bikin pakai AI kerja bakti, betul memang kontennya betul. Nah itu kan berarti bisa dipercaya. Nah kemudian yang bisa dilakukan lagi adalah selain melihat akunnya ini bisa dipercaya atau tidak, sebenarnya kita kan bisa melakukan cross check ini. Jadi hal-hal yang berbau masih samar-samar itu sebenarnya saya sampaikan tadi, pers ini memiliki tugas untuk ya sebagai penjernih informasi yang ada di jagat maya yang keruh sekali ini. Jadi ketika misalkan ada video-video yang itu masih dipertanyakan kebenarannya, nah pers ini melihat itu menjadi sebuah target sebenarnya untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Jadi kan banyak ketika ada video beredar, nah kemudian ada media online yang membuat video ini beredar, apakah ini hoax atau tidak, coba cek faktanya. Nah itu kan kemudian dicek, ditelusuri, nah akhirnya ternyata ini tidak betul. Nah masyarakat sebenarnya bisa ngecek juga untuk misalkan beredar sebuah video yang menggambarkan sesuatu yang heboh gitu, coba dicek aja di mesin pencarian apakah ini betul atau tidak. Nanti akan muncul banyak link berita yang melakukan cek fakta terhadap kebenaran berita itu. Kalau masyarakat yang melakukan cek fakta mungkin dia kesulitan, dia tidak punya kemampuan atau teknologi untuk itu, tetapi banyak sekarang media-media mainstream online, mereka bisa dipercaya sebagai rujukan bahwa mereka sudah pernah melakukan cek fakta terhadap hal-hal yang beredar di masyarakat. Jadi di situ akan kelihatan, oh gambar ini ternyata hoax, video ini hoax, akan bisa. Jadi bisa melakukan cek seperti itu. Oh iya, ini mungkin itu kelompatan ini ya. Oke, misalnya nih ini kalian juga menyambut hari pers ya, jadi tentang kita ngobrol ini tentang pers ya, tentang media. Itu kalau ada wartawan misalnya sampai kecemplung karena tugas liputannya itu sampai akhirnya sama yang mungkin jika dibuat berita itu nggak terima, terus kemudian dia dipidanakan misalnya nih. Nah ini terus alurnya gimana? Si wartawan harus bagaimana nih? Kalau teman-teman Pak D itu banyak sekali wartawan. Itu kalau menurut jenengan gimana nih Mas? Jadi kalau kemudian ada orang yang memidanakan, jadi sebenarnya kembali ke yang tadi itu ya, wartawan ini yang pertama dia harus betul-betul bekerja di perusahaan media yang memang berbadan hukum. Itu akan kuat untuk dia mendapatkan perlindungan secara hukum juga. Kemudian secara profesi dia memang betul-betul wartawan yang syukur-syukur sudah bersertifikasi gitu. Jadi itu akan semakin menambah kuat juga, dan memang dia melakukan kerja-kerja ini adalah kerja jurnalistik. Nah ketika dia dipidanakan itu nggak benar, produk-produk jurnalistik itu tidak boleh dipidanakan. Jadi kalau ada katakanlah kesalahan di dalam penulisan, itu masuknya ke bisa hak jawab atau hak koreksi, bukan dipidanakan, karena ini wartawan yang betul bekerja di media dan medianya juga berbadan hukum. Maka kami sering di PBI itu mendapatkan kunjungan dari rekan-rekan kami yang ada di institusi penegak hukum. Mereka mendapatkan laporan gitu, ini ada laporan masuk, media ini dilaporkan karena dinilai melakukan pencemaran nama baik. Terus kita sampaikan bahwa kalau itu memang medianya berbadan hukum dan wartawannya betul-betul wartawan di media itu, ini merupakan produk jurnalistik, tidak bisa kemudian di BAP diproses dengan undang-undang ITE atau undang-undang KUHP, nggak bisa. Dan seperti apa? Ya nanti dengan hak jawab, yang nggak terima memberikan hak jawab. Hak jawab itu untuk melakukan klarifikasi terhadap ini berita Anda itu salah yang betul begini, dan menjadi kewajiban dari media itu untuk menayangkan hak jawab itu secara utuh sesuai dengan permintaan orang yang tidak terima tadi. Mestinya seperti itu. Jadi nggak boleh produk jurnalistik dipidanakan, itu tidak boleh, apalagi sudah dikuatkan dengan putusan MK tadi.
Iya. Itu biasanya nih kadang mungkin rekan-rekan dari penegak hukum, dari polisi udah ngerti nggak ya? Misalnya tuh ada sosialisasinya untuk sebenarnya sudah sering, sudah lama, dan banyak yang sudah paham. Mereka sudah paham, cuman kan untuk menguatkan. Jadi kan beliau-beliau ini yang ada di aparat penegak hukum kan kadang-kadang mendapatkan laporan. Yeah. Nah, laporan ini kan tetap harus diproses. Nah, salah satu yang dilakukan adalah jadi mitra kami yang ada di aparat penegak hukum baik, jadi mereka nggak langsung proses, dolan dulu atau telepon dulu, ini ada seperti ini, oh gini Pak, tidak bisa dijerat pidana, nggak bisa, harusnya bagaimana ya, ini tidak bisa dilanjutkan, artinya biar selesaikan oleh Dewan Pers gitu. Gitu ya. Kalau misalkan nggak terima, ngadunya ke Dewan Pers, jangan ke aparat penegak hukum. Insya Allah kalau di Jawa Tengah itu kalau terkait dengan aduan-aduan semacam itu, teman-teman itu dari kepolisian ke tempat kami tanya-tanya. Gitu. Tapi ada juga yang langsung ditindak pidana karena tadinya saya sampaikan dia tidak sedang menjalankan profesi kewartawanan. Misalkan Nuwun Sewu melakukan pemerasan, nah itu murni pidana. Meskipun dia mengaku sebagai wartawan, bekerja di sebuah media, dia punya kartu pers, tapi ketika melakukan pemerasan itu tidak akan diselesaikan dengan undang-undang pers, tapi itu undang-undang KUHP pidana itu oknum wartawan, dan kami sangat mendukung ketika aparat penegak hukum itu memproses oknum-oknum yang melakukan pemerasan, itu kami mendukung, kami mensupport gitu. Udah tangkap aja. Iya, karena itu adalah langkah tegas dari kepolisian melindungi masyarakat, dan itu juga secara tidak langsung membuat kami itu juga senang, oh ternyata orang-orang yang mengaku wartawan ini dan selama ini sering dikeluhkan, meresahkan itu akhirnya ditangani oleh aparat penegak hukum tuh, karena langsung. Mereka tidak melakukan kerja-kerja jurnalistik. Betul. Itu. Oke. Nah kemudian ini Mas, ya ini untuk penegakan hukum dan keadilan ini ada pameo, ada apa itu? No viral, no justice. Itu menurut Anda sebagai wartawan gimana? Iya, itu beberapa kali kami memang melihat seperti itu. Jadi tentunya itu tidak bisa dihindari. Jadi no viral, no justice memang sering terjadi seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang harus viral dulu, dan keadilan itu akhirnya akan muncul, dan kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri ya, dengan mungkin diviralkan dulu. Memang ada beberapa persoalan atau beberapa kasus yang baru saja kemarin yang di Sragen, kemudian dulu pernah ada juga di Surabaya, kemudian beberapa kota lain itu juga ada penegakan hukum yang memang kemudian viral dulu baru keluarlah sebuah keadilan. Jadi itu tidak bisa dihindari, dan kami pun tentunya sebagai masyarakat pers pun ya sangat mendukung, karena kami juga yang ikut memviralkan lewat media kami, karena ya dan ternyata selama ini berhasil kan, dan itu tidak ada yang salah di sana sepanjang memang kita betul-betul memviralkan sebuah keadilan, menuntut keadilan. Itu berarti malah membantu teman-teman media untuk memviralkan keadilan. Betul. Yang penting gini, yang penting jangan mencemooh, jangan apa. Ya betul-betul memviralkan itu untuk mencari keadilan. Tidak perlu dengan menghujat dan sebagainya, itu nggak perlu. Iya, betul. Nah nanti kita lanjut lagi. Kena palu kepala penjut, leren dulu, habis iklan kita lanjut. Tresnamu wes untur, aku tak limo mundur, ketimbang gawe atiku ajeng. Monggo monggo ya monggo, monggo monggo, monggo mampir wetengane Pak Desastra. Ana kembange janji, ana kembange tresno, giliran ning ati
topik di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang kompeten, berwawasan luas, menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pasti pemirsa juga penasaran bagaimana sih cerita awalnya menjadi Putra Jawa Tengah 2024. Kadang latar belakangnya berbeda. Ada yang mungkin sudah berpengalaman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saksikan program acara Talkshow Podcast on IMTV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. IMTV lebih dekat menginspirasi. Nonton ya lur. Kali ini program acara wedangan Pak Desastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangkan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan semangat pada saat dia mendirikan. Akan selalu memberikan suatu bentuk dukungan kepada ormas-ormas yang ada. Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa Vitamin IMTV. dan mineral itu secara umum kita dapatkan dari Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Padahal cuma sebentar aja ya. Iya, gorengnya. Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap pol enak ini. Banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Terutama ya anak istri ya, Pak. Ya, anak istri ya, istrinya juga ora istri. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10. Kira-kira berapa ratingnya? Oke, tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak sebelum kita makan. Enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Makan enak, enak tenan. Monggo monggo ya monggo, monggo monggo. Monggo mampir wedangane Pak Desastro. Ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Monggo monggo ya monggo monggo monggo. Ayo mampir ning wedangan Pak Desastro. Ana kembange lambe, ana kembange pikir, diudari ning wedangan Pak Desastro. Wedangan Pak Desastro, monggo mampir. Ini mungkin pertanyaan yang penghabisan ya. Penghabisan yang terakhir. Oke, Mas, untuk memperkuat kolaborasi masyarakat terhadap pers itu gimana? Dan juga istilahnya juga merumuskan masyarakat yang demokratis itu kan. Ya. Jadi memang sebenarnya begini. Undang-Undang Pers, Undang-Undang 40 tahun 99 itu tidak hanya untuk melindungi pers itu. Tidak hanya melindungi pers, tetapi justru melindungi masyarakat juga. Artinya ada dua hal yang tidak bisa terpisahkan antara pers itu dan masyarakat. Nah, selama ini kan kita sering mengenal yang namanya citizen journalism, jadi jurnalis warga dan sebagainya. Nah, pada saat kita bicara tentang kolaborasi, sebenarnya masyarakat ini bisa dengan segala kemampuan masyarakat ini dilibatkan di dalam ikut membangun pers yang sehat, karena masyarakat ini kan orang yang dia yang tahu pertama kali ketika ada kejadian. Nah, kolaborasi pers dengan masyarakat itu sangat penting. Dan sekarang kan kita sering melihat bahwa produk-produk dari pers itu, dari media itu kan justru banyak yang itu info awalnya dari masyarakat. Nah, kalau dulu kadang-kadang orang itu wartawan ya kita dulu mencari betul. Nah, tapi sekarang
masyarakat melalui berbagai platformnya, ada yang tiba-tiba ngupload video ini, wah ini ada kejadian ini ternyata. Nah kemudian pers melakukan penelusuran, benar atau tidak. Misalkan tiba-tiba ada video beredar tentang kan sering itu ada kecelakaan di exit tol Bawen. Nah dicek itu, telepon ke Polres Semarang, betul nggak ini? Oh itu betul. Nah, akhirnya ini sebuah kolaborasi sebenarnya yang dilakukan oleh pers dan masyarakat, dan selama ini memang sudah sangat terjalin dengan baik. Jadi dan menjadi kewajiban pers juga untuk melindungi masyarakat dari informasi-informasi yang tidak betul. Artinya tadi saya sampaikan masyarakat itu berhak untuk mendapatkan informasi yang layak bagi mereka. Ya caranya ketika ada hal-hal yang tadi misalkan hoax dan sebagainya, pers ini menjadi jembatan untuk meluruskan. Jadi jangan hoax itu dibiarkan begitu saja. Harus pers ini datang, media mainstream datang, mereka meluruskan itu nggak betul. Biar masyarakat tidak terlalu jauh jatuh ke informasi kubangan yang besar, informasi yang itu tidak betul malah semakin dipercaya, karena kadang-kadang kan sesuatu yang tidak benar ketika diulang-ulang terus jadi benar. Betul. Ya jangan sampai terjadi seperti itu. Pers harus hadir memberikan pencerahan, itu penting. Dan disitulah ada kolaborasi yang baik. Pers memberikan pencerahan kepada masyarakat pun bisa memberikan informasi-informasi yang baik untuk menguatkan pers ini. Dan juga mungkin ya Mas, ini menambah juga mungkin masyarakat yang penonton TV ya, jangan sampai mudah nge-share berita penting, ditinjau dulu ini bener apa, ya, tanyakan pada saya ini masih wani bener-bener nuding aku maknya. Oke, kemudian harapan Mas Iwan terhadap kebebasan pers dan karya jurnalistik kedepannya itu bagaimana harapan? Iya. Jadi kebebasan pers itu kan dijamin oleh undang-undang. Artinya masyarakat juga harus ikut juga mengawasi pers ini. Biar pers itu juga betul-betul bebas, tapi bukan bebas yang sebebas-bebasnya, bebas tetap dalam koridor undang-undang. Artinya pers bebas untuk melakukan kritik, tetapi kritik yang membangun. Pers bukan sesuatu yang nanti bisa dihalangi atau apa, tapi biarlah pers itu tetap bebas untuk melakukan tugasnya secara ya sesuai dengan realnya seperti itu. Jadi kebebasan ini harus betul-betul dijamin pertama oleh undang-undang, dan semua saja awasi juga pers gitu loh. Jangan sampai pers itu kemudian melenceng dari yang sudah digariskan. Karena khawatirnya tadi yang saya sampaikan Pak Ade Sastro, saya sering menyampaikan juga itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif, itu kan pilar demokrasi. Pers sering diartikan dengan pilar keempat. Nah, kalau kursi itu kakinya 4 itu kan imbang. Tapi kalau salah satu mulai rodok goyah ya ison jungkel gitu lah. Pers ini sebagai pilar keempat harus menguatkan. Nah, mulai rodok piye masyarakat itu mengingatkan. Ingatkan juga gitu seperti itu. Iya betul. Mau ada yang tanya nih, Ponan yang trigis. Ayo tanya apa? Itu kalau untuk semisal ini kan ada berita hoax sama yang benar gitu. Nah, semisal dari jurnalis sendiri ngeluarin berita benar gitu kan, tapi ditentang sama netizen, sama warga-warga gitu, terus tiba-tiba ada salah satu dari oknum yang diberitakan tersebut gitu kan, tapi sebenarnya dia itu bukan orang yang asli gitu, kayak semisal Basim gitu dari pihak jurnalis itu gimana bisa bedain apa enggak? Maksudnya jurnalisnya ini memberikan sebuah berita gitu kan yang lagi naik daun gitu. Nah, tapi ada salah satu pembaca netizen, pembaca berita nggak senang sama itu yang gitu, sama berita tersebut. Nggak senang sama jurnalisnya, atau nggak senang sama orang yang ada di dalam berita itu. Dalam berita. Terus dia di komentarnya jelek-jelekan oknum orangnya itu yang di berita itu atau gimana? Yang aja gitu. Terus pengen nambahin itu
jelek-jelekin lagi gitu. Didadekke lho Mas. Ono sing mungkin tersangka apa itu terus sama orang-orang itu didadekke sisan. Wah, Ya, akhirnya kan jadi memang opini gitu. lain. Ya ini dampak dari kemajuan teknologi kan seperti itu. Media online dia memberitakan ya seseorang gitu kan, seorang mungkin bisa tentang sepak terjangnya atau kasusnya atau apa lah. Media online kemudian memberikan kolom-kolom komentar. Ya akhirnya ramai di situ seperti itu ya. Terus ada yang nggak seneng dengan orang yang diberitakan, dia menambahi. Parah. Nah, memang itu hal yang tidak bisa dihindari. Cuman begini, kalau saya itu kan karena pernah cukup lama mengelola media online itu, justru kami itu menghapus kolom-kolom komentar itu. Tujuannya hanya untuk agar tidak membuat ini menjadi semakin liar, semakin liar. Tapi kalau ada media yang membuka kolom komentar ya juga itu hak mereka. Jadi itu membuka kolom-kolom komentar itu menjadi hak masing-masing media tersebut. Atau ada juga yang membuka tapi dimoderasi. Jadi kalau sekiranya komentarnya itu justru akan membuat semakin ini tidak kondusif, terus kemudian justru ya mengancam keamanan negara dan sebagainya gitu ya, yang kalau kita bahasanya lebih tinggi lagi itu jangan sampai di approve untuk tampil. Tapi yang terjadi sekarang itu malah itu ramenya di kolom komentar, beritanya itu sebenarnya ya mungkin biasa gitu, tapi yang rame di kolom komentar. Nah kalau kami sendiri ketika mengelola seperti itu di media yang mainstream itu memang kami tidak menyediakan itu. Tapi kalau di media sosial kan memang itu sudah bawaan dari platformnya, ada komentar-komentar itu yang susah dicegah juga kan seperti itu. Itu malah sampai si yang terberita itu sampai tertekan hidupnya. Itu kan ada tuh salah satu teman dari komika itu sampai akhirnya dia tertekan hidupnya. Jadi memang banyak pertimbangan. Kalau saya lebih sepakat bahwa kolom komentar itu di media-media yang mainstream itu sebenarnya tidak perlu banget. Kalaupun itu diadakan sebaiknya dijaga, jangan sampai liar. Jangan sampai liar, karena khawatirnya akun-akun yang berkomentar di sana itu juga akun-akun yang kita tidak tahu dia siapa. Iya, betul. Ya itu, meskipun itu gini, kadang-kadang memang banyak media yang menyediakan itu karena dia seneng. Karena begini, media online itu kan akan semakin bagus ketika orang itu lama bertahan di media tersebut, tidak keluar dari media tersebut. Makanya dia sering cuman baca komentar-komentarnya saja. Iya, betul. Rame gitu. Lah akhirnya lama di sana, jadi medianya durasinya itu dilihat orang semakin panjang. Nah, memang itu nilai plus buat media tersebut. Tapi ya seperti tadi, kalau membuat kemudian secara psikologis seseorang menjadi tertekan atau komentar-komentarnya menjadi semakin liar, itu saya lebih sependapat tidak perlu ada semacam itu. Kalaupun ada, itu harus diatur agar tidak membuat persoalan ini semakin keruh. Gitu. Betul banget. Ya, dan tidak terasa waktu juga akan memisahkan kita. Akhirnya ini ada pepatah Eropa mengatakan ya, istirahat minum sirsat, dengan persehat negara jadi kuat. Iya, dan akhirnya saya Pak Desastro dan ponakan saya Sutin mengucapkan terima kasih. Tetap jaya Indonesia, tetap semangat dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Tuhan. Monggo monggo ya monggo monggo monggo